Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Bi Edutainment. Di sini kami akan memandu teman-teman semua dalam tour online kami di mana teman-teman? Di Ekopamunes. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa menyimak dan tetap memperhatikan ya. Stay tune. Oke anak-anak, sekarang kita ada di rumah hidroponik UNES. Nah jadi sini kalian bisa lihat ya, ada banyak sayur-sayuran. Nah, kalian ada yang nggak nih kira-kira apa bedanya di hidroponik ekofarm ini sama di kebun biasa? Kalau hidroponik itu pakai ini Bu, media tanamnya pakai air. Iya, pakai air ya. Kalian bisa lihat di sini ini tuh pakai medianya air. Nah, kira-kira kenapa nih kok bisa tanaman itu tumbuh tanpa ada tanah? Tidak tahu Bu. Nah, tanaman itu bisa tumbuh tanpa ada tanah karena yang sebenarnya diperlukan oleh tanaman itu adalah air dan nutrisinya. Jadi tidak apa ya kalau tidak ada perantara tanah. Nah, jadi sebelum sampai sebesar ini nih, ini dimulai dari proses penyemaian. Kalian bisa ikut Ibu sini. Nah, di sini anak-anak. Nah, sebelum jadi sebesar tadi, kita mulai dari penyemaian. Nah, penyemaiannya itu sama seperti kalian menyemai tanaman beda biasanya, tapi bedanya kalau yang biasanya itu kita tanam di tanah, kalau di sini kita pakai, ada yang tahu ini namanya apa? Rockwool Ibu. Rockwool. Nah, apa itu rockwool? Ada yang tahu? Semacam serat yang bisa Menyerap air. Nah, jadi rockwool ini bisa menyerap air dengan baik. Jadi setelah kita tanam di rockwool ini dia akan menyerap air. Nah, sampai tanaman ini siap untuk dibibit, sudah kuat akarnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, bisa dilihat. Nah, kira-kira apa sih keuntungannya kita pakai hidroponik? Ada yang tahu? Hemat air Ibu. Hemat air ya, karena kalau hidroponik ini airnya di-recycle, sudah ada nutrisinya dan bisa dipakai berulang-ulang. Terus ada yang tahu lagi manfaatnya apa? Efisiensi tempat Ibu. Efisiensi tempat. Jadi bisa ya kalau misal ini satu, nanti di atasnya tambahin lagi, jadi bisa secara vertikal. Ada yang tahu lagi? Tanamannya jadi lebih bersih Ibu. Iya, lebih bersih ya karena kita tidak pakai tanah. Lalu juga ini panennya lebih cepat, sekitar 1 bulan sudah bisa dipanen. Ya mungkin kalian bisa lihat-lihat ya, di sana ada sawi, ada bayam, ada kangkung. Kalian bisa lihat-lihat ya. Oke, mungkin sekian di rumah hidroponik. Kalian bisa langsung ke tempat selanjutnya, yaitu budidaya maggot. Ya, halo semuanya. Jadi kita udah sampai di rumah budidaya maggot nih. Di sini isinya adalah di mana maggot-maggot ini dikembangbiakan. Nah, ini maggot ini merupakan larva dari lalat BSF ataupun Black Soldier Fly. Yang nama latinnya teman-teman bisa search sekarang ya, anak-anak. Namanya apa? Depannya pakai H pokoknya. Kalau nggak salah ya. Coba apa? Ada yang tahu? Hermitia illusion Pak. Nah, bener, Hermitia illusions. Jadi lalat ini itu memiliki siklus yang dimana kalau mereka berkembang biak itu setelah kawin mereka nanti mati, seperti itu. Jadi maggot-maggot itu nanti telurnya adalah dikembangbiakan di sebuah kotak yang ada di dalam kandangnya ini. Ya. Setelah itu nanti telur-telurnya akan dipindahkan ke wadah-wadah yang siap untuk menetaskan larva-larva mereka, seperti itu. Kemudian ini larva-larva maggot. Nah, maggot ini makannya apa? Ada yang tahu nggak? Limbah rumah tangga. Nah, bener.
Jadi kayak limbah rumah tangga, sisa-sisa makanan di restoran-restoran tuh kan basah-basah tuh, organik juga, kayak sayur, kemudian sisa-sisa tulang-tulang dan yang lain-lain, itu tuh biasanya itu bisa dimakan oleh maggot seperti itu. Jadi nanti maggot itu diberi makan aja di sini gitu. Jadi sama maggot nanti bakal dihabiskan itu selama beberapa jam aja itu udah habis. Nah, jadi bentuk penampakan dari maggot itu seperti ini ya. Mungkin agak bikin merinding gitu. Tapi ini sangat-sangat bermanfaat sekali loh. Untuk apa? Untuk sebagai makhluk hidup yang bisa menguraikan ataupun malah bisa menyelesaikan persoalan sampah organik yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi anak-anak kalau misal di rumah nih mau budidaya maggot itu bisa aja, karena sekarang sudah banyak tuh starter yang jual soal budidaya maggot itu di Shopee lah, di internet, di e-commerce yang teman-teman tahu seperti itu. Nah, jadi begini anak-anak, maggot ini sebenarnya kan kayak akan nutrisi ya, kayak akan protein. Nah, jadi maggot ini cocok lah untuk pakan ternak seperti itu, untuk pakan ayam ataupun bapaknya ada yang melihara burung di sini. Ada ya, misal bapaknya kamu nih pelihara burung, nah itu dikasih makan maggot ini banyak gizinya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi maggot ini itu sebagai salah satu solusi juga untuk menyelesaikan masalah sampah organik yang ada di sekitar kita seperti itu. Misal nih, aduh aku makan gak habis, berarti ini jatahnya punya maggot seperti itu jadinya nanti kayak gitu. Tapi belajarlah juga dari maggot. Maggot tuh makan selalu dihabisin, berarti anak-anak kalau makan juga harus dihabiskan seperti itu. Jadi ini ya kandang lalat apa tadi? Black soldier fly ya, Helena illucens tadi seperti ini. Oke, mungkin terima kasih. Sesi kita di sini sudah berakhir. Habis ini kita lanjut ke kebun buah Tabu Lampot seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, sekarang kita ada di Taman Buah Tambu Lampot. Nah, di depan kalian ini adalah contoh dari Tambu Lampot. Nah, Tambu Lampot sendiri itu adalah tanaman buah yang ditanam di dalam pot. Nah, ini bisa digunakan untuk menanam di lahan yang tidak terlalu luas. Nah, manfaatnya, jadi ketika kita punya lahan yang sempit nih, tapi kita pengen menanam pohon buah, nah ini salah satu solusi, bisa ditanam di dalam pot. Nah, bisa kalian lihat media yang digunakan. Nah ya, ini campuran tanah dari tanah, kompos, dan lain-lain yang memberikan nutrisi pada tanamannya. Nah, kemudian tanaman ini tuh harus mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, kalau tanaman buah yang ditanam di dalam pot ini, akarnya akan terbatas berkembangnya. Nah, ini membuat tanaman ini berfokus pada pertumbuhan buah dan juga bunga. Jadi bukan untuk memperbesar tanaman. Jadi ini tuh gini ya Bu, kalau beberapa tahun singkat gitu udah bisa dipanen ya? Betul, jadi biasanya tanaman Tambu Lampot ini 5 tahun tuh udah bisa tumbuh buah. Nah, ini untuk tanaman Tambu Lampot ini juga memerlukan air dan juga cahaya matahari yang optimal agar mereka tumbuh dengan baik. Nah, kalian bisa lihat ini ada beberapa tanaman alpukat ya yang yang ditanam di Tambu Lampot. Ini durian di Tambu Lampot nggak Bu? Oh enggak ya? Enggak, ini tumbuh seperti biasa. Oh iya. Enggak dong. Nah, jadi kalau mau menanam tanaman Tambu Lampot ini, nutrisi yang didapatkan tuh harus optimal. Kalian harus memerhatikan nutrisi yang dia dapat di medianya, pupuknya, air yang dia dapat. Karena kan dia akarnya tadi kan terbatas ya, jadi dia tidak mendapatkan nutrisi dari tanah yang luas. Jadi terbatas di media yang ada dalam pot. Jadi nutrisinya kalian harus perhatikan. Kalian bisa lihat-lihat. Kalau di sini banyak alpukat ya Bu berarti Bu? Iya, di sini kebanyakan alpukat yang ditanam. Tapi bisa buat nanam yang lain. Kalian bisa menumbuhkan terong, cabai. Apa?
mangga. Bisa kalian coba ya kalau mau di rumah, karena mereka tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah, kalian tanam di dalam pot, tapi nutrisinya harus kalian perhatikan, dan airnya harus cukup. Kalian harus memberikan air, menyiram air, harus mendapatkan air, nutrisi dan cahaya matahari yang optimal biar dia tumbuh dengan baik. Nah, biasanya itu kalau tanaman tambu lampot ini kita usahakan dia tidak tumbuh terlalu besar. Jadi tumbuhnya tidak terlalu besar, tapi dia bisa berbuah dengan baik. Nah, sekian ya untuk untuk kebun buah tambu lampot ini. Selanjutnya kita bisa berpindah ke tanaman langka di Eco Farm UNES. Nah, setelah kita tadi dari kebun buah tambu lampot, kita berpindah ke rumah bibit tanaman langka. Kenapa bisa langka, anak-anak ada yang tahu? Karena ini tuh tumbuhannya endemik dan hanya bisa tumbuh di tempat tertentu aja. Misal endemiknya di Semarang, mungkin hanya bisa di sekitaran Semarang aja gitu nggak, Bu? Benar sekali. Jadi dari beberapa tanaman di sini itu diambil dari kawasan konservasi. Salah satunya adalah kawasan hutan gunung di Ungaran. Bisa kalian lihat-lihat ya apa saja tanaman yang berada di sini. Nah, setiap tanaman itu memiliki papan namanya masing-masing yang berisi informasi nama dan nama ilmiahnya, serta ada kode QR yang bisa kalian scan untuk melihat informasi lebih lanjut. Bisa dicoba? Bebas scan nggak, Bu? Boleh. Silakan. Sudah? Isinya apa saja? Isinya benar, Bu. Baik, ditunggu. Oh, isinya itu mengenai data-data tumbuhan, kemudian ada seperti apa itu yang urutan itu apa namanya klasifikasinya Oh, dan taksonominya ya berarti Ada isinya. nama ilmiahnya juga, Ibu. Wih, ditemukan nah, di mana juga ini. oh berarti isinya itu seperti taksonomi atau klasifikasinya, terus ditemukan di mana atau endemik asal mana dan yang lain-lain. Nah, di sini tuh beberapa mungkin kalian sudah sering melihatnya ya, tidak semuanya itu adalah tanaman endemik, tapi hanya beberapa saja. Seperti tanaman yang di sana itu. Terus tanaman ini juga sering lihat. Nah, di sini itu lumayan teduh karena ditutupin paranet ya, anak-anak. Paranet ini ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Biar tidak terlalu panas, Bu. Benar, selain karena ini adalah tanaman endemik, mereka juga mungkin langka karena alasan-alasan lain seperti ancaman terhadapnya atau harus ditempatkan di tempat yang suhunya tidak terlalu ekstrim seperti terlalu panas atau sebagainya. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk guide hari ini di kebun tanaman langka. Selanjutnya Ya, oke, teman-teman. Jadi sesi tour kita hari ini udah selesai. Ya, semoga video ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Dapat menjadi manfaat, ya udah dapat menjadi sesuatu yang baru juga buat kita karena ini bagi kita juga agak baru ya. Jadi terima kasih ya teman-teman udah menyimak. Dadah. bye, terima kasih. Bye bye, thank you. Bye. Bye bye. Bye.